Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa kelas 9 yang dirahmati Allah, marilah di masa pandemi ini kita tetap semangat belajar ilmu pengetahuan sosial kelas 9 materi bab 2, yaitu tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Tentunya anak-anakku sudah paham, karena perubahan sosial dan globalisasi itu kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita selalu mohon pada Allah dengan baca basmalah bersama-sama. Monggo. Ya, baik anak-anak, sebelum Bapak mulai, yang hadir pada pertemuan kali ini ya, anak-anak lengkap ya? Ya, alhamdulillah semuanya bisa nyimak ya, walaupun kita belajar jarak jauh. Kita ulangi anak-anak, jadi materi kita bab 2, nanti kalau anak-anak mau lebih detailnya dibaca di buku paket tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi ya. Adapun tujuannya yaitu anak-anak, setelah anak-anak membaca, anak-anak nanti dapat menjelaskan tentang apa itu perubahan sosial budaya dan globalisasi. Karena keterbatasan waktu anak-anak, yang akan kami sampaikan nanti yang perubahan sosial budaya dulu ya. Kemudian anak-anak, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dalam kehidupan kita? Itu secara umum anak-anak itu dikelompokkan menjadi 2. Ada yang namanya pertama faktor internal atau faktor dari dalam bahasa yang lain. Itu meliputi yang pertama yaitu penemuan baru atau sering disebut bahasa ngetrennya yaitu inovasi. Orangnya sering disebut innovator. Jadi dalam kehidupan kita itu sering ada penemuan-penemuan baru. Itu adalah salah satu faktor internal dalam perubahan sosial. Kemudian yang kedua anak-anak, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk ini juga akan sangat sekali mempengaruhi terjadinya perubahan sosial dan budaya di dalam masyarakat kita. Kemudian yang ketiga anak-anak, yaitu pemberontakan atau terjadinya revolusi. Seperti kalau anak-anak nanti baca revolusi Perancis, kemudian peristiwa G30S, itu termasuk dalam bentuk perubahan sosial yang sifatnya internal, yang sporadis, cepat. Kemudian faktor internal yang keempat yaitu terjadinya konflik atau terjadinya pertentangan, yang mana konflik ini kalau tidak kita kendalikan ini justru bisa menimbulkan peperangan yang nanti dampaknya juga sangat besar dalam kehidupan masyarakat kita. Itu 4 faktor itu yang disebut faktor internal anak-anak. Kemudian di samping faktor internal ada faktor yang eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama yaitu pengaruh kehidupan masyarakat lain. Dalam masa modern ini, kehidupan zaman sekarang ini, kita tidak akan lepas ya, kita tidak akan bisa semuanya kita cukupi sendiri. Makanya kita perlu komunikasi, kita perlu berhubungan dengan orang lain, termasuk bidang budayanya. Kemudian faktor eksternal yang kedua anak-anak, yaitu bencana alam ya. Terjadinya bencana alam juga bisa menimbulkan perubahan sosial budaya. Contohnya gunung meletus, banjir, tsunami, dan banyak yang lain. Anak-anak nanti bisa membaca referen dari buku. Kemudian faktor yang ketiga anak-anak, yaitu faktor yang dari luar, yaitu terjadinya peperangan. Ini juga bisa menimbulkan perubahan sosial budaya dalam masyarakat kita. Itu adalah faktor penyebab perubahan sosial budaya. Kemudian ada faktor yang mendorong terjadinya sosial budaya,
Yang pertama apa, anak-anak? Yaitu kontak dengan budaya lain, ya. Tentu saja budaya itu bisa antar daerah, bisa antar negara. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju, ya. Karena pendidikan yang maju juga akan mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu bangsa, kesejahteraan suatu masyarakat. Sehingga sistem pendidikan di Indonesia ini semakin hari semakin dibenahi, semakin dievaluasi, sehingga adanya perubahan-perubahan kurikulum adalah salah satu tujuan agar pendidikan yang ada di negara kita ini semakin maju. Kemudian faktor yang pendorong yang ketiga, anak-anak, yaitu toleransi terhadap perilaku baru. Ya, adanya tadi inovasi, tentunya biasanya ada kesenjangan antara generasi, sehingga ini kita tidak perlu a priori, tapi kita harus memberikan kesempatan pada generasi kita untuk bisa berinovasi. Kemudian faktor yang keempat, anak-anak, sistem lapisan sosial terbuka. Kalau dulu masyarakat kita itu cenderung tertutup, tidak mau menerima budaya dari orang lain. Tapi dengan sistem lapisan sosial yang terbuka itu tentu saja kita akan berinteraksi, berkomunikasi dengan masyarakat yang lain, sehingga ada pengetahuan-pengetahuan baru, ada budaya-budaya yang nanti tentunya bisa kita adopsi atau bisa kita tiru dengan sistem seleksi. Kemudian orientasi pada masa depan. Tentunya di zaman modern itu kita harus berorientasi pada masa depan. Bagaimana kita ke depan ini harus kita pikirkan sejak awal. Sehingga ke depannya tentunya dengan perencanaan yang baik, kehidupan kita akan semakin baik. Kemudian faktor yang berikutnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain. Ini ada dampak positif dan negatifnya, tapi dampak positifnya adalah dengan ketidakpuasan itu kita akan mencari solusi, mencari jalan tengah, bahkan mencari referensi bagaimana biar apa yang kita alami nanti bisa benar-benar bisa kita kondisikan, bisa kita ada ide-ide yang nanti bisa membuat perubahan baru yang menuju kepada arah yang baik. Kemudian sikap menghargai hasil karya seseorang, dan yang terakhir penduduk yang heterogen. Kemudian faktor penghambatnya tentunya juga ada, anak-anak. Yang pertama, kurangnya komunikasi. Kemudian yang ketiga, perkembangan iptek yang terlambat. Ya, jadi biasanya di daerah-daerah yang terisolir dengan daerah yang maju tentunya ada perbedaan. Sikap tradisional masyarakat ini cenderung tertutup, kemudian adanya kepentingan yang tertanam kuat. Ya, ini biasanya adanya tidak mau menerima perubahan dari luar. Rasa takut terhadap kegoyahan itu bisa terjadi pada masa Orde Baru, sering terjadi prasangka terhadap hal baru. Ya, hambatan yang bersifat ideologis tentunya ini juga akan menghambat, dan adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Ini suatu yang sulit, tapi perubahannya harus pelan-pelan. Kemudian proses perubahan sosial budaya itu juga dikelompokkan dalam 3 hal, secara dalam bentuk yang pertama akulturasi, ya, yaitu proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar. Jadi kita tadi tidak, karena salah satu sifat orang yang modern itu menerima budaya dari lain, tentunya kita bisa tentunya dengan selektif, tapi nanti dengan sistem akulturasi ini bisa kita saring, ya, budaya-budaya baru yang baik kita terima. Tentunya kita punya dasar sendiri, budaya kita jangan sampai hilang atau terdesak. Kemudian terjadinya asimilasi, yaitu proses peleburan 2 kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru milik bersama. Jadi ini antara pihak luar dan dalam itu nanti meleburkan, membentuk budaya baru yang sama-sama kita saling memiliki, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Kemudian ada proses difusi, ya, proses terjadinya penyebaran unsur-unsur kebudayaan
seperti gagasan, kemudian keyakinan, hasil kebudayaan atau ideologi, dan dari individu ke individu dan dari masyarakat ke masyarakat. Inilah proses perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat kita. Tentunya 3 hal ini nanti akan sering kita jumpai. Untuk itu mari kita amati perubahan-perubahan itu dalam kehidupan masyarakat kita. Insya Allah itu banyak contohnya. Kemudian bentuk perubahan sosial budaya dikelompokkan menjadi 4 anak-anak. Yang itu yang pertama berdasarkan prosesnya, ya, prosesnya. Kemudian yang kedua berdasarkan waktunya. Kemudian yang ketiga berdasarkan pengaruhnya. Dan yang keempat berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya, ya. Jadi berdasarkan prosesnya itu perubahan itu ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Yang direncanakan apa contohnya? Yaitu misalkan kita mau buat jalan, itu direncanakan, mau buat gedung. Yang tidak, tentunya perubahan yang tidak direncanakan itu karena faktor lain di luar kemampuan manusia. Misalkan terjadinya tsunami, itu juga perubahan, tapi karena terjadinya perubahan tanpa direncanakan. Kemudian berdasarkan waktunya, ada perubahan itu yang lambat, evolusi dikit demi sedikit, ya. Kemudian ada yang sifatnya cepat, itu revolusi, ya. Kalau misalkan, ya, evolusi itu yang dikit demi sedikit itu bagaimana orang menerima misalkan alat untuk membajak. Dulu itu orang bajak dengan hewan, kerbau, sapi. Sekarang orang membajak dengan kemajuan ini, ya, sudah menggunakan traktor. Prosesnya lama itu. Ada yang 5, 10, bahkan sampai 20 tahun orang baru sekarang merasakan tingkat efektivitas dan manfaatnya. Kemudian yang revolusi tadi sudah disampaikan, perubahan yang sangat cepat. Perubahan misalkan revolusi Inggris, Perancis, kemudian peristiwa G30S termasuk jenis revolusi. Perubahan berdasarkan waktunya. Kemudian yang berdasarkan pengaruhnya, itu ada yang kecil pengaruhnya, ada yang besar, anak-anak. Kalau yang kecil apa? Bentuk pakaian, ya, mode berambut, itu perubahan yang sifatnya kecil. Kalau yang besar tadi, yang besar itu revolusi, peristiwa 98, itu pengaruhnya terjadinya reformasi, itu termasuk bentuk perubahan yang besar. Kemudian berdasarkan kemajuan dan kemunduran, itu bisa perubahan itu progres, ya, progresnya bisa maju, ya, perubahan itu regres, justru terjadi kemunduran. Itu adalah bentuk perubahan. Kemudian proses perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Itu nanti ada yang direncanakan, tadi yang direncanakan, kemudian ada yang perubahan sosial tidak direncanakan. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian berdasarkan waktunya tadi sudah kami jelaskan. Kemudian perubahan berdasarkan kemajuan dan tadi juga sudah saya sampaikan, berdasarkan penurunan sarana transportasi dan komunikasi, tentunya itu yang bagus, yang prosesnya, progresnya bagus, maju. Peristiwa bencana alam itu justru regres, menurun, atau justru perubahan itu malah mengalami kemunduran. Kemudian perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruhnya tadi, kecil besar tadi, anak-anak bisa diamati nanti dalam slide Bapak. Itu anak-anak kira-kira materi yang Bapak sampaikan tentang perubahan sosial budaya. Semoga anak-anak nanti bisa sambil mengamati dalam kehidupan kita yang terjadi melalui media, melalui internet, silahkan. Ini adalah kejadian fakta yang terjadi dalam kehidupan kita sehari. Terima kasih anak-anak, semoga sedikit yang Bapak sampaikan nanti bisa menambah pengetahuan kita, sekaligus kita dalam
kehidupan kita sehari-hari, tentunya tidak akan lepas dari perubahan sosial budaya. Mudah-mudahan perubahan itu berdampak yang positif pada kehidupan kita. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Mari kita syukuri pertemuan ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.